ربي فاجعل مجتمعنا dan kehidupan orang tersebut akan senantiasa selalu berseberangan dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung ketika ada seorang hamba yang dia mau duduk di dalam majlis yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Dia mau hadir di dalam majlis yang dapat menyambungkan sanubarinya kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Dan sangat teramat merugi ketika ada seorang hamba dia enggan hadir di dalam majlis yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Dia enggak mau kumpul di tempat-tempat yang dapat menyambungkan daripada sanubarinya kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak di antara seorang hamba yang dia mengatakan cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, taat kepada Allah, akan tetapi mengabaikan daripada cintanya, kasih sayangnya, dan ketaatannya kepada yang mulia Nabi Muhammad. Nggak akan diterima ketika ada seorang hamba yang mengatakan cinta kepada Allah, tapi dia tidak cinta kepada Rasulullah. Mimpi kalau ada orang yang mengatakan dia sayang kepada Allah, tapi dia tidak sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barometer agar kita semuanya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Nggak ada kunci yang paling efektif kecuali dengan cara mengenalkan diri kita dengan Nabi Muhammad, menyambungkan daripada hati kita tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Sampai dikatakan oleh Sayyidul Qutub Imamul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam salah satu perkataannya, beliau mengatakan, wa man ta'allaqa bihablil mustafa la yakhib. Ketika ada seorang hamba dia berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad, dia berusaha mengenalkan sanubarinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, la yakhib, dapat dipastikan itu hamba dia nggak bakal merugi. Itu hamba dia layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Begitu juga ketika ada seorang hamba dia hatinya kosong dari Nabi Muhammad, dia enggak kenal dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, dia enggan hadir di dalam majlis yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Walau harta itu orang banyak, kemudian rumah itu orang mewah, kendaraan itu orang bagus, makan niscaya kenikmatan-kenikmatan yang dia miliki tak lain dan tak bukan hanya sekedar bagian dari istidraj. Apa itu istidraj? Kesenangan, kenikmatan yang membawa malapetaka, kesenangan, kenikmatan yang akan menghancurkan daripada kepribadian orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan hai Muhammad kepada semua umat-umatmu, umumkan kepada mereka semuanya, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka umatmu mengatakan dia cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, taat kepada Allah, barometer dari bukti kecintaan, kasih sayang dan ketaatan kita kepada Allah, fattabi'uni, dengan mencintai, menyayangi dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika ada seorang hamba dia cinta sama Nabi, sayang kepada Nabi, taat kepada Nabi, tanpa kita minta kasih sayang, kecintaan dan perhatian Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Allah akan sayang kepada hamba-hamba yang mau sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo ibu, ada wadah Majlis Al-Hikam ini salah satu daripada media untuk nyambungin hati kita ke Nabi Muhammad. Bener nggak? Kita bisa lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad, betul nggak?
Ini ngomongin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini paling perfectnya manusia yang ada di alam semesta ini. Bahkan bukan cuma manusia, semua makhluk dibawa perfectnya dari Nabi Muhammad. Sampai Sayyidul Qutub Imamul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah sebaik-baik makhluk, sesempurna-sempurnanya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini, khuluqan wa khalqa, baik dari bentuk rupanya bahkan sampai bentuk akhlaknya. Nggak ada makhluk yang dapat menandingi daripada kesempurnaan Nabi Muhammad. Bahkan para malaikat-malaikat yang ada di langit sana, kesempurnaannya jauh di bawah daripada kesempurnaan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang mulia Nabi Muhammad, tampannya sangat luar biasa, Ibu. Man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Kalau ada mata yang telah memandang wajah Nabi Muhammad walau dari jarak jauh, habah, pasti hati itu orang akan bergoncang karena menyaksikan daripada kewibawaan tubuh yang mulia Nabi Muhammad. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Dan ketika itu orang duduk bareng sama Nabi, ngobrol dengan Nabi, hadir di dalam majlis Nabi, ahabba, pasti itu orang akan jatuh cinta karena terpesona dengan aura yang ada di dalam tubuh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang laki-laki yang paling tampan di dunia ini menurut ibu-ibu siapa kira-kira? Selain Nabi Muhammad yang ada di dunia sekarang? Wah, udah suami saya, Masya Allah. Ini sampai dikatakan oleh Profesor Dr. Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki al-Hafani di dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Mafahim, menceritakan tentang sepercik dari ketampanan yang mulia Nabi Muhammad. Kalau ketampanan diibaratkan seperti rembulan, ini maka niscaya rembulan tersebut dibelah menjadi dua, Bu. Yang setengah belahan dari rembulan tersebut ketampanan untuk Nabi Muhammad. Yang setengah lagi dibelah lagi menjadi dua. Sepertiga atas ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan sepertiga yang bawahnya ketampanan untuk suami ibu-ibu rame-rame. Dan bahkan dari manusia yang pertama kali diciptakan sampai manusia yang terakhir diciptakan, itu ketampanannya buat rame-rame sepertiga rembulan yang ada di bawah. Kira-kira tampannya suami ibu sama Nabi Muhammad kira-kira ada sebanding nggak? Nggak seujung kuku, benar. Nabi udah cakep banget, ganteng banget, perfect. Kalau Nabi Yusuf diceritakan di dalam Al-Quran sampai wanita-wanita terpesona, jarinya terpotong-potong karena memandang wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wajah Nabi Muhammad ketampanannya jauh lebih tampan dari tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan, kenapa? Nggak ada riwayat hadis yang menerangkan wanita di zaman Nabi Muhammad mereka sampai terpotong-potong dari jemarinya karena terpesona memandang wajah Nabi Muhammad? Jawabannya satu, Bu. Karena tak ada satupun mata seorang wanita di zaman Nabi Muhammad yang mata mereka berani memandang langsung wajah Nabi Muhammad. Kalau seandainya para wanita di zaman Nabi Muhammad mata mereka berani melihat, memandang, menatap wajah yang mulia Nabi Muhammad, mereka bukan hanya sekedar memotong jari jemarinya, akan tetapi mereka para wanita akan mencabik-cabik jantungnya karena terpesona memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira Nabi Muhammad ganteng gak, Bu? Sama Ustaz Asep jauh gak? Masya Allah, udah Nabi gantengnya udah luar biasa. Dari alisnya Nabi Muhammad
saking hitam terang daripada alis yang mulia Nabi Muhammad, sampai para perawi hadis mengatakan antara alis yang kiri dengan yang kanan Nabi Muhammad hampir menyatu, Bu. Hitam kerang, Masya Allah. Bulu mata Nabi Muhammad panjang lentik. Mata yang mulia Nabi Muhammad lebar berbentuk oval. Mata Nabi yang kelopak mata yang hitamnya berwarna hitam yang sangat pekat, warna putihnya berwarna putih yang sangat bersih. Dan Nabi dari mulai lahir sampai akhir hayat matanya nggak pernah keluar belek. Tahu belek? Kotoran mata. Kalau mata suami ibu-ibu bangun tidur kira-kira gimana? Belek di mana-mana, betul? Nabi matanya nggak pernah belekan. Kemudian lahirnya saja Nabi Muhammad ini sudah dapat hadiah dari Allah mendapatkan sifat mata. Tahu sifat mata? Yang hitam-hitam di bawah tuh celak, ya betul, celak. Kemudian mata Nabi ketika beliau sedang memandang dari apa-apa yang di depan, beliau bisa mengetahui dari apa-apa yang ada di belakang. Seolah-olah di belakang kepala Nabi Muhammad terdapat CCTV. Masya Allah. Kira-kira kita ngebayangin baru dari alis sampai mata aja Nabi ganteng gak kira-kira, Bu? Ganteng gak kira-kira? Sama alis dan mata suami ibu-ibu. Hidung yang mulia Nabi Muhammad, saking mancungnya hidung tersebut sampai para ulama mengatakan kana anfuhu sallallahu alaihi wasallam kal alif. Hidung Nabi saking mancungnya sampai diibaratkan seperti huruf alif, Bu. Tegap, lurus, mancung, wibawa. Kalau hidung suami ibu-ibu kayak huruf apa ya kira-kira? Ada yang kayak huruf ba, ada lagi yang kayak waw. Masya Allah. Nabi mancung ke depan, suami ibu-ibu mancungnya ke dalam. Masya Allah. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Bibir yang mulia Nabi Muhammad ini laksana seperti buah delima, berwarna merah keping-pingan. Ganteng gak kira-kira? Paling saya tahu muka-muka bibir suami ibu-ibu ini kadang-kadang kayak pinggiran koreng ya. Tahu pinggiran koreng? Masya Allah. Nabi Muhammad bibirnya laksana seperti buah delima. Itu mulut gak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Dan mulut Nabi dari mulai lahir sampai akhir hayatnya, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tasau hatta fi akhir hayati. Nabi mulutnya nggak pernah nguap, Bu. Tahu nguap? Nabi nggak pernah nguap. Makanya dalam riwayat hadis yang sahih dikatakan innallaha yuhibbul attas wa yakrahu tasaqub. Fa innaka idza atasa fahamidallaha fahaqan ala kulli muslimin sami'ahu an yusamitahu. Allah ini paling cinta sama orang yang suka bersin, Bu. Dan Allah paling benci sama orang yang suka nguap. Hasyim, Allah girang. Kenapa yang bersin Allah senang? Fa inna fa idza atasa fahamidallaha fahaqan ala kulli muslimin sami'ahu an yusamitahu. Lewat wasilah orang yang suka bersin, dia akan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang mendengar menjawab yarhamu. Karena bersin itu orang memuji-muji asma Allah. Allah senang sama orang yang bersin. Sekarang orang pada takut sama bersin. Coba kalau jamaah majlis Al-Hikam ada satu orang aja yang bersin, bubar nggak kira-kira ini majlis? Sama corona, betul. Ya Allah, Allah seneng. Nggak taunya dalam ilmu kedokteran bersin satu kali itu, Bu, ternyata keluar 10 racun dari badan kita.
2 kali bersin keluar 20 racun. 3 kali bersin keluar 30 racun. Lebih dari 3 kali bersin berarti penyakitan. Makanya orang kalau bersin enak nggak kira-kira? Makanya coba kalau kita pengen bersin nggak jadi-jadi, nggak jadi, nggak enak, betul. Makanya ketika kita bersin, hasil kita mengucapkan syukur dengan kalimat alhamdulillah. Allah benci sama orang yang nguap. Kenapa? Kalau ada orang nguap akan masuk celah-celah syaitan dari setiap mulut yang dia buka karena nguap. Makanya orang kayak nguap ini paling sedikit penyakit orang nguap itu dia pikun, pelupa. Kalau orang yang suka nguap, yang diajarin di dalam Islam, kalau kita bersin bu, tangan kanan dibuka, taruh di atas hidung sambil mengucap alhamdulillah. Kalau nguap, tangan kiri kita balik, tutup mulut sambil baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setan gak bakal masuk lewat celah mulut kita. Amin. Nabi mulutnya laksana seperti buah delima berwarna merah keping-pingan. Kulit Nabi karena jilduhu al-abyadul kamil. Ini kulitnya Nabi putih kebule-buleanmu. Saking putihnya Nabi Muhammad, ini Nabi kalau senyum pipinya kemerah-merahan, kayak pipi emak-emak zaman now. Kadang kan ada tuh emak-emak pipinya merah pakai apa namanya itu, blow on. Masya Allah, pipi kayak habis dipukulin sama suami. Masya Allah, ada emak-emak yang begitu di sini. Namanya juga the power of emak. Wow, satu-satunya makhluk Allah di muka bumi ini yang kalau naik motor sen kiri belok. Tuh, ngaku kan dia. Ada yang mama yang begitu di sini. Kalau diomelin galakan dia lagi ya, benar. Masya Allah, perempuan makanya jangan macam-macam udah sama perempuan. Ini perempuan ini kodratnya itu kata Nabi al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan ini laksana seperti cermin. Makanya perempuan di mana ada cermin di situ dia ngaca. Mau mandi ngaca, kelar mandi ngaca, mau pergi lihat spion ngaca, jalan lampu merah samping kiri ada mobil ngaca lagi, sampai tujuan turun, sebelum turun lihat spion ngaca lagi. Masya Allah, demen banget sama yang namanya ngaca. Makanya cermin coba kita perhatikan, kalau cermin jatuh hancur nggak? Bisa nggak buat cermin tersebut menyatu lagi? Bisa, tapi nggak akan menghasilkan gambar yang sempurna, betul? Begitu juga dengan seorang wanita, ketika hatinya udah disakitin, hancur nggak tuh disakitin? Bisa nggak buat maafin? Bisa, tapi sulit untuk melupakan. Namanya juga emak. Makanya Ustaz Asep jangan macam-macam sama bini Ustaz. Ustaz Asep macam-macam ntar ditukar tambah. Tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, jangankan bicarain perkara yang mulia, kalau sampai perkara yang hina saja, kalau bersandarkan kepada Nabi Muhammad, itu perkara menjadi mulia. Satu contoh perkara yang hina, air liur. Tahu ibu air liur? Kira-kira air liur kita baunya apa? Bau jigong, benar? Air liur Nabi Muhammad yang pertama wangi minyak kasturi, yang kedua rasanya seperti madu, dan yang paling terpenting dari air liur Nabi Muhammad, syifaul likulli da. Itu air liur bisa menjadi obat dari segala penyakit.
Banyak banget riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air liurnya Nabi. Salah satunya apaan? Ketika para sahabat-sahabat terkena sakit panas yang menular, didatangi oleh Nabi, ditanya satu-satu sama Nabi, kalian sakit apa? Mereka menjawab, kami sakit panas ya Rasulullah. Yang sakit panas diludahi satu-satu oleh air liurnya Nabi Muhammad. Dan tidaklah air liur Nabi Muhammad sampai ke kulit itu sahabat, kecuali di detik itu juga sakit panasnya langsung sembuh berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Kalau air liur kita kira-kira gimana? Misalnya ada jamaah yang sakit, ditengokin sama Ustaz Asep, ngapa lo? Sakit ini Ustaz. Tuh, diludahin sama beliau, sembuh apa tambah sakit? Sembuh apa tambah sakit? Masya Allah. Air liur Nabi, obat dari segala penyakit. Ini tapi pulang oleh-oleh nih buat ibu-ibu nih. Ternyata air liur umat Nabi Muhammad ini jarang diketahui oleh orang banyak. Itu mendapatkan kemuliaan bisa mengangkat satu penyakit lewat wasilah air liur kita. Penyakit apa itu Bu? Darah rendah. Kalau nggak percaya, misalnya ibu pulang dari majlis ini ada suaminya yang lagi sakit darah rendah, ibu ludahin. Benar. Papa kenapa sih Pak? Diam aja Pak. Gak tahu ini kepala saya keliengan aja. Semakin banyak air liurnya semakin cepat sembuhnya. Berubah jadi darah tinggi. Masya Allah, itu obat yang paling efektif untuk mengobati daripada darah rendah. Jangan dipraktekin Bu. Nanti sama suaminya disuruh berhenti buat ngaji. Masya Allah. Air liur Nabi Muhammad obat dari segala penyakit. Keringat. Keringat kita kira-kira bau apa? Asam. Rasanya apa? Asin. Keringat Nabi Muhammad wa kana aratan nabiyyu kal azir. Keringat Nabi ini laksana seperti parfum, harum semerbak. Banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan keringat Nabi Muhammad. Salah satunya pernah Nabi Muhammad lagi tidur di pelataran Masjid Kuba pada siang hari. Sahabat yang melihat Nabi sedang tidur, mereka lari ke rumahnya masing-masing. Untuk apa sahabat lari ke rumahnya masing-masing? Mereka ambil mangkok, botol, gelas. Untuk apa mangkok, botol, dan gelas diambil oleh para sahabat-sahabat? Untuk menadahkan keringat yang mulia Nabi Muhammad. Untuk apa keringat tersebut ditadah oleh para sahabat? Untuk dijadikan parfum, karena saking harumnya daripada keringat yang mulia Nabi Muhammad.